Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Bapa. Allah mulia, Allah yang besar, Allah yang kami panggil di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh kumpul di sini sebagai anak-anak-Mu. Kami ada di sini merayakan Paskah, merayakan kemerdekaan yang berasal dari Engkau. Ajar kami Tuhan, supaya melalui pemberitaan firman ini kami tahu bagaimana mengisi kemerdekaan yang Kau berikan. Ini kami Bapa, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Seberapa sering kita temuin bahwa ada beda antara teori dan praktek. Yang paling mencolok adalah ketika kita bicara tentang kebenaran, tentang kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Ada beda tuh antara teori sama praktek. Jadi kalau kita dengar orang bicara tentang kebaikan, tentang Tuhan, tentang kebenaran, mungkin kita akan duduk di gereja dan diam, karena di gereja kan nggak mungkin kita protes kan. Tapi dalam diam kita itu, seringkali di dalam hati ini ada suara kecil yang bunyi, teori. Apalagi kalau dicampur dengan pengalaman hidup sehari-hari yang memang sering banget pahitnya nggak kira-kira, maka suara itu bakalan makin kencang dalam hati. Teori. Nggak perlu khawatir kalau kita masih punya rasa seperti itu, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena bahkan orang sesaleh Ayub pun pernah ada waktunya dia bicara di dalam hatinya. Bukan cuma dalam hati, dia malah ngomong seada-adanya. Teori ini. Ayub kan pernah mikir begini, Ayub itu orang yang saleh banget, yang cinta Tuhan luar biasa, dipuji sama Tuhan. Gak ada orang yang lebih saleh dan lebih takut akan Tuhan daripada Ayub. Gak ada. Tapi untuk orang yang setakut begitu sama Tuhan, sebegitu dia kagumnya sama Tuhan, Ayub pernah ngomong begini. Waktu dia udah ngalamin kesulitan yang luar biasa kan, kita tahu cerita itu. Ayub bilang begini, bumi, kata Ayub, bumi itu telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik. Kata Ayub loh ini. Dan mata para hakimnya telah ditutup. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Ngeri gak? Ketika bicara tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan rahmat, perhatian, cinta kasih. Di satu sisi Ayub bilang amin, tapi di sisi lain, bumi itu, udah Tuhan udah kasih ke tangan orang-orang jahat. Hakimnya aja ditutup matanya. Siapa yang bikin kalau bukan dia? Lalu Ayub berkata lagi, dia lanjutin lagi kalimatnya. Ayub bilang begini, aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik kok? Kenapa jadi gue yang dimasalahin ya? Tuhan kok yang ngasih dunia ini kepada orang fasik, aku gak bikin apa-apa, gak bikin salah. Kenapa malah aku yang dibikin ruwet begini? Berhenti dong mempermasalahkan yang enggak begini, gitu suara Ayub. Sekarang kita mau bahas lewat cerita-cerita tentang Paskah. Kita mau bahas yuk, bener gak sih Allah itu Allah yang sewenang-wenang? Kita pikirin yuk, bener gak sih Allah ini Allah yang kejam bengis gitu?
yang happy banget bikin orang susah. Terus, apa sih maknanya Paskah dalam hidup kita? Gimana sih caranya kita ngisi Paskah ini dengan pemahaman yang baru? Di Perjanjian Lama, kalau bicara tentang Paskah, maka itu pasti bicara tentang karya Allah ngeluarin orang-orang Mesir, orang-orang Israel dari Mesir, ngebebasin mereka dari perbudakan. Tapi di sana ada tersisa pertanyaan. Karena seolah-olah Allah yang ngeluarin Israel keluar dari Mesir ini adalah pribadi yang sewenang-wenang kok. Coba yuk kita dalemin. Kita buka sama-sama Keluaran 7 ayat yang ketiga. Kalimat-kalimat ini sering banget dipakai sebagai dasar bagi banyak orang untuk berpikir bahwa ya Allah kan lihat semena-mena dia. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Semangat bacanya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Tuh kan, siapa yang mengeraskan hati Firaun? Lanjut. Dan aku akan yang kubuat di tanah Mesir. Kan? Allah semena-mena di sini. Nah, ayo kita pikirin satu persatu, kita dalami hari ini dan kita ngertiin sama-sama. Pulang dari sini mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, lewat kuasa Roh Kudus kita punya pemahaman yang baru. Amin. Ketika kita bicara tentang mengeraskan hati orang, membuat orang jahat, kan gitu kan, kira-kira kan ini kan isinya kan membuat orang itu menjadi jahat, membuat Firaun menjadi jahat. Percaya sama saya, nggak ada satupun tulisan di dalam Alkitab selain tulisan yang ini, nggak ada tulisan dalam Alkitab yang menulis bahwa Allah yang menyebabkan seseorang jahat, nggak ada. Ketika kita bicara mengeraskan hati itu, jangan dibaca secara literal. Perhatiin sejarahnya, perhatiin budaya yang berlaku hari itu. Ketika kita bicara sejarah dan budayanya, kita lihat siapa Firaun. Firaun bagi Mesir adalah Allah. Bukannya dia keturunan dari Dewa Matahari? Buka di National Geographic. Di situ dilihat orang bikin penelitian terhadap budaya Mesir. Apa yang ditulis di situ? Seolah-olah Firaun inilah pemegang dunia kematian. Firaun bisa ngatur dunia orang mati. Dunia orang mati nunggu-nunggu dia supaya dunia orang mati itu jadi terang. Dia yang ngatur. Nah, setelah ribuan tahun lama cara berpikir ini di dalam bangsa Mesir, setelah kemudian ini semua menjadi darah daging bagi seorang Firaun, kira-kira bisa nggak dia nunduk sama Allah asing? Ya jelas kan, makanya dia bilang begini, tulah kecil, air berubah jadi darah. Bisa, tukang-tukang sihir gue juga bisa. Dan bener bisa loh. Tongkat jadi ular. Nah, itu mah mainan anak-anak, kata Firaun. Tukang sihir gue juga bisa. Lihat. Ada cara berpikir Firaun yang memang kenceng. Yang memang ngerasa hebat. Persis seperti Pilatus waktu berdiri di depan Kristus. Dia udah ngerasa dia udah tahu semua. Jadi ketika Tuhan Yesus bicara tentang kebenaran, Pilatus bilang, apa itu kebenaran? Di depan muka lo bos, lo masih nanya kebenaran itu apa? Untuk orang yang bertingkah seperti itu, Tuhan gak berargumen. Dia diem aja. Persis seperti yang dilakukan kepada Ayub. Waktu Ayub bilang, aku gak salah, aku orang bener. Kenapa Tuhan bikin itu kepadaku? Lihat jawaban Tuhan apa? Gak ada. Tuhan diem. Masih ngotot terus begitu. Tuhan diam. Itulah mengeraskan hati. Bukan Allah bikin orang jadi jelek. Bukan orang dibuat jadi jahat sama Tuhan. Dan bahkan kepada Firaun yang udah begitu, yang udah jelas-jelas ngerasa bahwa dirinya adalah Allah, Tuhan bilang kepada Firaun lewat Musa,
supaya Firaun berhenti dan ngeluarin anak-anak Tuhan itu. Kalau enggak, Tuhan bilang, kalau enggak, nih ya, kalau enggak, aku akan ambil anak sulungmu. Lihat, Tuhan kasih peringatan dulu. Kenapa Tuhan perlu kasih peringatan? Ini bukan teori. Ini alasannya sehingga Tuhan perlu kasih peringatan. Karena ini, Mazmur 25 ayat ke-8 sampai yang ke-9. Kebaikan Tuhan itu bukan teori. Kebijaksanaan, kearifan, kesabaran Tuhan juga bukan teori. Kelihatan dalam cerita ini. Kita baca Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada, silakan Bapak Ibu yang baca. Orang sesat justru dikasih jalan sama Tuhan kok. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati, Bapak Ibu baca, menurut hukum. Dan ia mengajarkan kepada orang yang rendah hati. Jadi kepada Firaun, yang udah jelas-jelas ngelawan, Tuhan bilang, bebaskan anak sulungku. Kalau kamu gak bebasin anak sulungku, itu milik kepunyaanku loh. Kalau kamu gak bikin itu, aku akan ambil anak sulungmu. Terus Tuhan kasih peringatan. Bukan hanya ucapan, Tuhan kasih peringatan dalam bentuk tulah. Nah, Tuhan bilang begini, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Allah gak pernah curang. Dia gak pernah ujuk-ujuk, main hantem, ceduk, tanpa peringatan, no. Nggak ada bencana yang datang tanpa peringatan dari Tuhan. Nggak pernah ada. Tuhan kasih peringatan. Tulah, air jadi api, nanti ada tulah katak, ada tulah lalat, ada nyamuk, ada hitam, ada gelap yang pekat. 9 kali Tuhan kasih peringatan. 9 kali. Dan terus Tuhan bilang, lepaskan anakku. Ini kan kesempatan kepada orang yang sesat untuk berhenti dari kejahatannya. Stop kali. Kira-kira kan gitu Tuhan bilang. Nah, itu bukan teori. Setelah Firaun terus-terusan ngelawan, ngeyel, kekeh, terus saja Tuhan hajar dong. Dan ada tulisan Rabbi Shlomo bin Yishai, dia tulis begini. Look, what do you expect from God? Apa yang kita harap dari Tuhan? Itu orang Mesir ribuan tahun nyiksa anak-anak Tuhan. Dari kelakuan itu, berapa banyak anak-anak sulung mati di Mesir? Maka ketika Tuhan bertindak, Tuhan kan cuma fair. Yang dilakuin oleh orang Mesir kepada Israel, anak sulung Allah, dihajar kepada Mesir. Takaran yang ditakar oleh Mesir sendiri dikenakan kepada Mesir. Bukan Tuhan jahat. Itu bukan teori. Tuhan itu baik. Bijak. Udah, itu teori tentang Mesir. Sekarang kita bawa ke rumah. Di antara kita. Di banyak gereja, di sini of course nggak termasuk. Banyak orang jemaat yang katanya baik-baik ketika duduk di gereja. Coba saya lihatin muka satu-satu. Baik semua kalau di gereja begini. Mana ada yang garang? Nggak ada yang garang. Tapi kalau di komsel, belum tentu sebaik ini. Kalau di komselnya diomongin apa? Bisa-bisa lain. Ini bukan di sini, di tempat lain. Jangan-jangan ada gambar-gambar yang gak pantas yang diomongin. Video-video yang gak beres diomongin. Bisa kan? Di sini pada bingung semua. Ya gak bisa kali kalau di komsel. Coba lihat muka-mukanya yang pada tulus-tulus, polos-polos, gak ngerti semua ini. Coba lihat. Belum kalau di kerjaan. Belum kalau di pergaulan. Seperti apa kita? Ada yang punya dosa favorit?
Dosa yang udah diperingatin sama Tuhan untuk nggak diulang, jangan diulang. Diulang nggak? Mukanya pada bingung semua loh, ngeri kita di sini. Wah, luar biasa nih Lifehouse. Memang rumah yang memberikan hidup ya. Ya udah, semangat itu penting tuh. Ini rumah yang memberikan hidup. Di dalam rumah yang memberikan hidup kita selalu dikoreksi. Di rumah yang memberikan hidup ini kita harus selalu siap untuk dikoreksi juga, bukan? Tapi kalau udah dikoreksi, dilakuin apa enggak? Tetap enggak dilakuin. Kalau masih tetap dilakuin, perhatikan apa yang disampaikan pagi ini sebagai peringatan dari Tuhan. Masih tetap dilakuin, Tuhan seolah-olah diem. Tapi it is gonna be fair. Ini bakalan jadi fair-fair aja loh. Baik aja loh, adil aja loh. Ketika suatu saat nanti Tuhan bikin sesuatu kepada kita. Bukan ancaman. Tapi ini peringatan. Karena sejarah berulang dan berulang. Maka ini adalah suatu peringatan. Tuhan bukan Tuhan yang suka menghukum. Enggak. Dia nggak suka menghukum. Hukuman itu seperti dalam kasus Firaun. Nanti kita lihat dalam kasus Yudas. Datang bukan karena Allah suka menghukum. Tapi karena memang kitanya yang memilih untuk terus ngeyel. Maka hukuman itu adalah cara Tuhan untuk ngungkapin isi hati kita. Coba lihat tadi Ayub. Waktu dihajar sama Tuhan, ternyata memang ada borok-borok di dalam hatinya kan. Sampai dia punya curiga sama Tuhan. Tuhan yang menutup mata hakim. Kok bisa begitu sih lu mikirnya tentang Tuhan? Kesulitan hidup kita, itu akan ngeluarin isi hati kita. Di permukaan akan kelihatan ganteng, cakep, baik, rohani. Tapi di dalam sini, bakalan kelihatan ketika ngadepin masalah. Itu juga cara Tuhan untuk ngoreksi kita. Look, dalam hatimu tuh ada nanah-nanah yang belum beres. Aku ngelihat dari sini. Aku cinta kamu. Aku mau koreksi kamu. Bukan karena aku marah. Bukan karena aku pendendam. Jangan gitu dong mikirnya. Aku pengen bikin hubungan yang manis sama semua manusia ciptaanku. Tapi bagaimana bisa ada hubungan yang manis kalau di dalam hati ini orang gak bisa ngelihat, tapi Tuhan lihat. Bagaimana bisa ada hubungan yang manis sedangkan di dalam hati kita masih ada luka yang nyala, yang bernanah gitu. Pak Julianto bukain itu kan minggu lalu. Betapa ada pribadi-pribadi kecil dalam hidup kita. Ada Ruli yang kecil, yang dulu sakit. Yang dulu dikecewain sama sekeliling. Itu kan nanah. Seberapa banyak di antara kita yang diperlakuin gak fair, gak adil. Di rumah, di pergaulan. Bikin kita jadi minder. Itu kan nanah. Nanah itu kan bagaimanapun bikin kita jadi ragu-ragu, menjadi apatis. Kita datang ke gereja, tapi kita gak bisa menikmati persekutuan sama Tuhan. Apalagi kalau datang masalah, waduh, langsung yang disalahin Tuhan. Nah, jadi cara Tuhan menghajar itu juga bukan karena dia marah, tapi untuk mengungkap apa yang ada di dalam hati kita. Supaya kita bisa bercermin, kita bisa ngelihat di dalam kaca besar, kita bisa lihat, ups, sorry. Ternyata masih ada begitu banyak nanah. Itu tujuannya. Bukan karena dia marah. Di PL, ada Firaun. Di PB, ada Yudas. Beberapa waktu yang lalu Pastor Wigan, bukan beberapa waktu, hari Jumat kemarin, Tuhan Pastor Wigan bilang bahwa harus ada penyangkalan diri. Katakan amin. Penyangkalan diri.
Tapi Firaun nggak menyangkal dirinya. Karena susah menyangkal diri itu. Yudas juga sama. Nggak ada penyangkalan diri dari Yudas. Cuman ada sesuatu yang menarik di sini. Saya mau tanya, apakah Tuhan yang nentuin bahwa Yudas akan jadi pengkhianat? Apakah Tuhan yang nentuin? Sekali lagi, Tuhan gak pernah nyiptain seseorang untuk menjadi orang jahat. Gak ada itu. Setiap ciptaan dia cipta dan kemudian dia berkata, baik banget. Bahkan kepada manusia Tuhan bilang, sungguh amat baik. Emang dia bikin drama? Dia bilang baik-baik padahal nggak baik. Nggak kali. Bahkan Einstein aja, bukan dalam ranah rohani, enggak. Einstein kecil, dia pernah bilang, kan ada di Instagram tuh, ada video-videonya kan. Pak Guru, kan gelap tuh nggak ada. Yang ada kan ketiadaan terang. Emang dalam awalnya kan, waktu itu bumi masih gelap. Apa yang diciptain Tuhan? Terang. Panas itu nggak ada, Pak Guru, kata Einstein kecil. Yang ada tuh, dingin nggak ada, yang ada tuh ketiadaan panas. Kan begitu, Einstein kecil bisa jawab begitu. Masa kita sampai sekarang masih curiga, iya Yudas itu, dia jahat, itu yang nentuin Tuhan. Enggak kali. Yang bikin Yudas jadi jahat adalah karena dia cinta duit. Mata duitan orang ini, matre. Sampai hari ini matre itu bikin orang jadi ruwet, bukan? Itu kan ada pejabat pajak atau pejabat apa diberhentiin gara-gara, ya kan, anaknya, iya kan, naik kotor. Gitu kan. Akhirnya diberhentiin kan dia. Gara-gara apa? Iya kan? Pejabat-pejabat yang foto-foto istrinya pada begini-begini. Wah, makan tangan. Gitu kan? Di mana sekarang orang-orang ini? Itu kelakuan Yudas. Waktu Tuhan Yesus dikasih narwastu, Yudas marah. Aduh, ilah ini minyak mangi semahal ini. Harganya tuh harga satu orang kerja 1 tahun. Nggak beli apa-apa, cuman beli minyak wangi, nggak pakai makan, nggak pakai apa. Uangnya itu segitu mahalnya minyak wangi itu. Kok dipakai cuman meminyaki Yesus, kata Yudas. Mendingan juga dipakai untuk orang miskin. Kitab Yohanes catat, Yudas ngomong begitu bukan karena dia peduli sama nasib orang miskin, bukan. Karena dia berpikir kenapa duitnya nggak ditaruh di dalam kas. Mendingan dijual. Minyaknya ditaruh dalam kas supaya dia bisa ambil. Otaknya duit doang. Puji Tuhan tahun 2023 orang modern udah nggak mata duitan lagi. Cuman di kepalanya bunyi doang gini, duit gitu. Tapi nggak ada yang mata duitan, udah nggak ada. Di sini bunyi terus sudah. Visualnya ada lewat IG, lewat segala macam, ya kan? Di sini duit. Udah bukan cuman kayak Yudas, cemen dia. Kalau kita sekarang udah semua aspek soal duit, betul? Sekali lagi, di Live House nggak ada lagi. Mukanya pada bingung semua. Gua seneng banget ini. Gara-gara itu loh. Apakah gara-gara ditentuin sama Tuhan? Enggak. Tuhan gak pernah bilang, ini nih yang bakalan jadi pengkhianat. Enggak. Harga 30 keping perak, itu juga bukan Tuhan yang nentuin. Yudas yang nentuin. Itu ada kata 30 keping itu aja, itu ada sejarahnya panjang. Saya bisa cerita nih panjang, tapi kita pulang jam 12. Ini ada sejarahnya panjang. Dan Tuhan pernah marah di zaman Yehezkiel.
Karena Tuhan dianggap harganya cuma 30 keping perak. Tuhan ngamuk di zaman Yeskel. Ngamuk. Sekarang angka itu yang Tuhan pernah ngamuk itu diterapin lagi sama Yudas untuk menghargai harga nyawa Yesus. Kan udah kebangetan. Kok Tuhan, udah jangankan Tuhan, harga nyawa kita dihargain sama duit. Itu kan nyakitin. Kok bisa Yudas yang sehari-hari sama Tuhan, yang ngelihat mujizat, dengar pengajaran, rohani banget sehari-hari. Ini kan kalau hari ini pendeta banget ini. Bikin mujizat macam-macam kan. Kok bisa begitu jahatnya? Karena dia cinta duit. Bukan karena Tuhan tentuin. Nah, tapi hebatnya lagi dalam cerita Yudas itu, walaupun Yudas sejahat itu, apakah Tuhan nentuin bahkan bahwa dia bakalan mati gantung diri? Gak pernah. Sampai saat terakhir itu pun di Taman Getsemani, Tuhan masih cium dia dan dia bilang, teman. Ada warning. Teman tuh warning loh. Karena apa? Hubungan antara orang tua sama guru itu adalah hubungan anak dan orang tuanya. Bukan teman. Lu kebayang gak? Saya ngomong sama abang nih. Teman. Meninggal dia. Kita bilang teman. Nyesek dong itu. Bapak sama anak kok bisa temen? Tapi kan itu kan suatu peringatan seperti tulah di zaman Mesir. Lu berhenti kali. Kan udah tahu dalam Lukas 22 mulai ayat yang pertama kan udah tahu, udah ketahuan bahwa Yudas itu lagi berusaha untuk ngejual Yesus. Lu berhenti dong. Jangan lakuin dong. Teman. Kiu dong. Tetap dilakuin sama Yudas. Sekarang pertanyaan, kenapa Yudas kepengen lakuin itu? Of course dapat duit kan? Terus apa sih tujuannya dia? Apakah Yudas pengen supaya Yesus mati? Belum tentu. Nggak terlalu bermanfaat bagi Yudas kalau Yesus mati. Jadi bukannya Yudas kepengen supaya Yesus mati. Justru Yudas kepengen supaya Tuhan Yesus bikin mujizat. Ditangkap, kirimin malaikat. Wah, itu usir orang-orang penjajah Roma. Kalau itu yang terjadi, Yudas jadi menteri. Ngapain ngarepin Yesus mati? Yesus bisa bangkitin orang mati kok. Ngusir penjajah Roma mah gampang. Itu cara berpikir Yudas. Dia kepengen jadi bagian elit. Dengan bagian elit dia jadi punya banyak power. Dia punya banyak uang, relasi. Itu pikirannya Yudas. Nah, ternyata enggak. Tuhan Yesus disalib, mati. Kelihatan enggak berdaya. Yudas kecewa banget, tapi juga nyesel banget. Terus apakah Tuhan yang nentuin bahwa dia harus gantung diri dan mati dengan cara begitu? Enggak ada. Hari ini kita masih belajar yang ini. Ini kita mesti cantumin di dalam pikiran kita. Enggak ada kesalahan yang terlalu besar yang enggak bisa diampuni. Kita ucapin sama-sama. Enggak ada kesalahan yang terlalu besar yang enggak bisa. Ulang. Enggak ada kesalahan yang terlalu besar yang enggak bisa diampuni. Tuhan bisa ampuni kesalahan kita. Yang dia minta cuma satu, stop. Stop kali. Nggak pantas kita bikin begitu. Orang-orang Lifehouse adalah duta-duta besar Allah. Amin. Berhenti. Bikin yang enggak. Amin. Tunggu, saya ulang lagi. Orang-orang Lifehouse adalah
duta besar Allah. Maka stop bikin yang aneh-aneh. Berhenti. Gak ada yang gak bisa diampuni. Bisa. Tapi please stop. Itu doang permintaan Tuhan. Maka Tuhan katakan, Dia akan membimbing orang yang rendah hati di dalam kebenaran. Bagaimana mau dibimbing kalau kita nggak stop? Kalau kita nggak stop kan nggak ada kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati kan nggak ada penyangkalan diri. Pengkhianatan Yudas tidak menyebabkan kematian Yesus. Ini juga pintar banget kalimatnya. Pengkhianatan Yudas tidak menyebabkan kematian Yesus. Coba kita tanya, siapa atau bagaimana penyebab kematian Yesus? Siapa yang nentuin Yesus mati atau enggak? Yudas kah? Sidang Sanhedrin yang dipimpin Kayafas itu yang menyebabkan Yesus disalib. Keputusan itu, Yudas itu cuma cara untuk menangkap Yesus. Maka balik lagi, nggak ada kesalahan yang nggak bisa diampuni sama Tuhan. Jangan kemudian kita berpikir ekstrim banget. Gue dulu pernah bikin salah kali ya. Emang dulunya tuh gue jelek banget. Tapi jangan begitulah Tuhan, gitu. Aduh, Tuhan bilang, sayang, yang dulu tuh aku udah ampuni, udah selesai. Yuk lihat ke depan yuk. Ini masih ada yang harus diperbaiki, bukannya karena aku sebel benci sama kamu tuh, enggak. Nah, message seperti ini, lihat ke depan, lihat ke depan. Di depan ada kesukaan, ada happiness, ada harapan yang baru. Itu adalah pesan Paskah. Di tengah-tengah cerita tentang pembebasan Mesir, Israel keluar dari Mesir, kejahatannya Fir'aun, kejahatannya umat manusia sepanjang ini, kejahatan Yudas dan lain-lain. Datang suatu pesan yang luar biasa yang disebut dengan Paskah. Paskah itu dari kata Ibrani Pesach, yang artinya adalah kebebasan, bebas, merdeka, free, you are free. Asal kata Pesach itu kalau dipecah akar katanya adalah P dan Syiah. P adalah mulut. Syiah bercerita. Jadi kebebasan itu adalah orangnya happy, bebas, mulut yang bercerita, mulut yang happy banget. Mulut yang bilang begini, ya ampun, gak ada kesalahan yang gak bisa diampunin. Aku bersyukur sama Tuhan karena semua itu udah lewat. Itu Paskah. Dan itu bukan teori. Itu adalah sesuatu yang harus kita hidupi. Abang gak tahu latar belakang gue zaman dulu. Gue ngerasain ini, ngerasain itu. Ada hal-hal yang harusnya gak dirasain sama orang normal, tapi aku harus rasain. Itu bukan karena Tuhan. Seringkali itu adalah karena kelakuan orang lain. Atau karena kelakuan kita sendiri. Kalau Tuhan lihatnya gini, udah dah. Ayo kita mulai halaman yang baru yuk. Kita mulai dengan halaman yang baru. Halaman yang baru, hari yang baru. Aku kasih kamu kemerdekaan, Pesach, Paskah, freedom. Dan itu bukan teori. Anakku udah mati disalib. Itu juga bukan teori. It's yours. Kemerdekaan itu milikmu. Tuhan bilang begitu. Nah sekarang, kalau memang itu adalah milikmu, kekasih-kekasih hatiku, Tuhan bilang, aku mau lihat muka-muka yang happy. Setiap hari bakalan ada kesulitan, I know. Tapi apakah kau lihat mulutmu yang mengucap syukur dalam segala perkara? Atau balik lagi, kamu mau ngomel-ngomel lagi kalau besok kamu ngadepin kesulitan? Ya Tuhan, tapi kan kesulitannya sulit banget. Sayang,
Untuk sementara waktu mungkin ya, kamu harus ngalamin kesulitan. Tapi kamu dan aku, kita akan bersama-sama dalam kekekalan. Suatu hari nanti kalau kita ada di dalam kekekalan, semua kesulitan itu kamu akan senyum melihatnya. Karena semua itu ada rencanaku. Aku kasih kamu kebebasan. Tapi untuk orang yang bebas dan merdeka, adakah ucapan syukur? Kayak di film-film itu loh, film-film perjuangan kemerdekaan 17 Agustus tuh zaman dulu. Waktu pahlawannya udah mau mati, ditembak, terus dipegang sama anak-anak buahnya kan. Biasanya gimana tuh? Adegannya gimana? Adegannya, coba kita peragain sama-sama. Ini dipegang nih kan gini kan. Cut, misalnya nih cut nyadinnya gitu ya. Cut, terus gimana? Udah tahu dong gimana? Udah mau mati ini dia. Kalimat apa nih yang keluar? Silakan, Pak para pemeran. Apa nih kalimat yang keluar apa? Lanjutkan kemerdekaan, merdeka, gitu kan? Kemerdekaan yang nggak diisi, itu kan sia-sia dong. Ada negara yang merdeka tahun 45 seperti Korea. Hari ini udah seperti itu. Tapi ada negara lain yang juga merdeka tahun 45. Hari itu seperti sekarang. Kemerdekaan yang diusahakan negara. Ada kecapnya sedikit keluar dari sini. Merdeka. Gak diisi dengan kemerdekaan. Yang ada ngeluh-ngeluh doang, isinya orang-orang yang ngeluh doang. Oh, Tuhan gak tahu sih. Gak enak banget tau gak sih. Sedih tau gak sih? Sakit. Lu mau jadi duta besar yang apa sih? Yang kayak begitu? Yang diperagain cuman yang cerita-cerita sedih begitu. Ayo dong. Mulut-mulut yang bercerita. Mulut-mulut yang bersyukur. Itulah Paskah. Paskah itu adalah kebalikan persis dari Perek. Perek itu adalah mulut-mulut yang terkatup. Karena di dalam perhambaan. Jadi Mesir, orang Israel di Mesir adalah orang-orang yang mulutnya terkatup. Nggak bisa ngomong karena mereka budak. Dibawa keluar sama Tuhan dalam suatu Paskah. Supaya ketika berada di luar di tanah perjanjian, ada mulut-mulut yang bercerita. Tapi ribuan tahun, yang ada mulut-mulut yang ngomel. Yang sakit hati, yang marah, yang rasa kecewa. Tuhan bilang, oke, let's start a new day. Dia bilang, aku kirim anakku yang tunggal. Supaya kamu bisa merasakan Paskah. Tetap ngomel. Nah, hari ini, di antara kita semua, ayo, mulut-mulut yang bercerita, kehidupan yang diubah, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Tapi kami rindu di Lifehouse ini bisa jadi orang-orang duta-duta besar yang memang betul-betul berubah sedikit demi sedikit. Semua penatua di sini, Pak Budi, Pak Suranta, bahkan gembala, gak kepengen pelayanan ini jadi gede, ribuan orang datang. Nggak. Bukan itu yang kita harap. Seberapa adanya kita di sini. Kita bersyukur yuk sama-sama. Seberapa adanya di sini kita bangun yuk. Supaya jadi orang-orang yang terbebas, Pesyah. Gitu. Supaya sama-sama kita bisa nyanyi. Sebab kau besar. Tapi benar-benar dari dalam hati. Benar-benar dari dalam hati. Perbuatanmu ajaib. Wah, tapi dari hati. Betul-betul bersyukur. Betul-betul terima kasih. Kesulitan ada terus. Tapi kita tetap nyanyi. Happy kita. Kita nyanyi. Mulai yuk. Indah segala. Ada satu lagu pujian yang saya suka banget. Sederhana, simple. Tapi kiranya lagu pujian ini kita bawa pulang.
Untuk ngadepin hari-hari kita yang sulit, hari-hari kita yang gak enak mungkin. Tapi kita mau nikmatin Pesah, mulut yang bercerita. Mulut yang bisa bilang, segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Wah, itu kan keren. Mulut yang bercerita, mulut yang bersyukur. Persoalan boleh banyak, it's okay. Tapi tetap bercerita. Yuk.